Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai dengan saat ini, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat memanfaatkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai dengan syariat Allah, juga contoh Rasulullah SAW, sehingga turunnya maghfirah serta barakah Allah kepada kita semua. Para hadirin ikhwati iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah menetapkan waktu-waktu ibadah bagi kita semua, khususnya ibadah yang 5 waktu. Maka dengan itu kita harus betul-betul memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh melalaikan terhadap waktu-waktu ibadah, terutama waktu ibadah sholat. Karena sholat bukan paruh waktu, sholat juga bukan kadang-kadang. Ibadah sholat bukan karena lain waktu, apalagi sampai kita tidak ada waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat mesti penuh waktu, sholat mesti tepat waktu. Bahkan kalau bisa melaksanakan ibadah sholat harus sampai dengan lembur, karena mati kapan saja akan menjemput kita. Apa yang disebut dengan menjalankan ibadah sampai kita harus lembur di dalam menjalankan ibadah sholat? Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam ibadah sholat ada 2. Ada yang disebut dengan hukumnya wajib, yaitu yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, sehari semalam 5 waktu. Ada yang namanya sholat yang hukumnya sunnah. Sholat ini tidak boleh kita sepelekan. Karena apa? Barangkali di dalam melaksanakan ibadah sholat yang wajib masih banyak kekurangan, maka dengan menjalankan ibadah sholat sunnah itu sebagai penutup lubang-lubang atau kekurangan ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, namun sudah barang tentu ibadah yang hukumnya sunat yang mana sehingga dapat menyempurnakan, menambal kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib. Karena ibadah yang hukumnya sunnah bisa menyempurnakan, bisa menambal kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib, tergantung dari ibadah yang wajibnya.
apabila melaksanakan ibadah yang wajibnya sudah rusak, sudah barang tentu melaksanakan yang sunnahnya pun tidak akan jauh berbeda dari apa yang dikerjakan di dalam melaksanakan ibadah yang wajib. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Thaha ayat ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam menjalankan ibadah sholat, bukan hanya sekedar mengingat kepada Allah, tetapi ketika kita menjalankan atau mendirikan ibadah sholat, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah, maka segala keluh kesah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ada yang perlu kita jaga, kita riksa ketika kita sedang menjalankan ibadah sholat. Ketika kita ruku, bukan hanya sekedar ruku, membungkukkan badan kita, tetapi di balik itu ada apa? Ketika kita melaksanakan ruku, membungkukkan badan kita, lalu kita membaca Subhana Rabbiyal A'dim, menunjukkan bahwa tidak layak, tidak pantas, tidak patut kita sebagai makhluk Allah menyombongkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang pantas, yang layak memakai baju kesombongan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita sebagai makhluknya tidak layak, tidak pantas, tidak patut untuk menyombongkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita di hadapan Allah menyombongkan diri, di hadapan sesama manusia pun kita tidak boleh menyombongkan diri. Maka dengan ayat yang tadi, ketika kita melaksanakan sujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, maka tidak ada yang layak kita sembahi, tidak ada yang layak kita ibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kata Allah, Fa'budni wa aqimi sholah li zikri, maka sembahlah, dirikanlah sholat sebagai pengingat kepadaku. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, apakah pantas jika kita meyakini kita menyembah kepada selain Allah? Tidak ada yang pantas kita ibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma na'akum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, apa yang dicontohkan oleh Rasulmu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, sudah barang tentu ketika kita melaksanakan satu ibadah, tentu kita berharap, kita memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di samping itu, bukan hanya sekedar diterima oleh Allah, tapi kita
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus kita perhatikan, jika Rasul tidak mengajarkan, jika Rasul tidak mencontohkan, jangan coba-coba kita melaksanakan ibadah mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Jika kita melaksanakan satu ibadah, Rasul tidak mengajarkan, Rasul tidak mencontohkan, maka jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, ketika kita melaksanakan satu ibadah seolah-olah ini mengatasnamakan Rasulullah, maka ibadah itu pun akan ditolak. Bahkan kesananya kita seolah-olah menantang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam melaksanakan ibadah, kita harus apik, harus teliti. Jangan kita melaksanakan dulu sebelum sumbernya jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, karena di ayat tersebut di ujungnya ada ungkapan wattaqullaha innallaha sadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, di dunia kita melakukan kesalahan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tapi nanti di akhirat kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka jika ada kesalahan-kesalahan, dari sekaranglah perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, terutama di dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtaduzulun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan terhadap ibadah sholat ini. Maka dengan itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita memperhatikan ibadah yang satu ini, karena ibadah sholat merupakan ibadah yang pokok. Yang kedua, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika amalan sholatnya beres, maka akan beres seluruh amalnya. Tetapi sebaliknya, jika amalan sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Dengan hadis ungkapan tersebut, ternyata ibadah sholat bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba, dan bukan hanya sekedar ciri bahwa kita sebagai umat Islam, tapi lebih jauh lagi, kita harus betul-betul melaksanakan, memperhatikan ibadah sholat sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabatnya dengan ungkapan wassalu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, mungkin kita tidak pernah menerima langsung ajaran dari Rasulullah karena memang kita tidak sejaman. Tetapi dengan ungkapan hadis yang tadi, maka kita memandang
merhatikan, menerimanya dengan ilmu. Maka kenapa yang disebut umat akhirin oleh Rasulullah SAW umat yang paling istimewa keimanannya dibandingkan dengan para sahabat? Karena apa? Karena kita tidak sejaman, jangankan bertemu sejaman pun tidak. Maka jika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah, dengan kita mencari lembaran demi lembaran melalui para ulama, maka kita dianggap istimewa keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar di akhir hayatnya Rasulullah SAW berpesan pada saat itu kepada keluarganya. Tetapi wasiat Rasulullah ini umum bagi umatnya dimanapun berada, dengan ungkapan as-salat, as-salat, as-salat. Maka kata Rasulullah, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Maka dengan wasiat tersebut, ternyata ibadah salat khususnya yang 5 waktu mengandung makna yang luar biasa. Mengajarkan ketepatan waktu, mengajarkan tanggung jawab kepada kita. Maka dengan itu kita tidak boleh melalaikan, apalagi melupakan waktu-waktu sholat. Seperti halnya hari ini, sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, ternyata di situ ada amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, tetapi luar biasa jika kita mampu melaksanakannya. Maka dengan itu melaksanakan ibadah yang sholat, mudah-mudahan ini sebagai penambal, penyempurna dari kekurangan-kekurangan kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat yang hukumnya wajib. Bahkan sahabat Rasulullah SAW Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada bagian atau nilai ibadah di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Karena tidak ada satupun dalil yang ada celah bisa meninggalkan sholat, tidak ada. Bahkan dalam situasi kondisi apapun, sekalipun kita sedang sakit, kalau kita masih sadar, maka sholat haram untuk ditinggalkan. Apalagi kita dengan sengaja melalaikan, melupakan waktu-waktu sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penentu nasib kita nanti di akhirat. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada para pembantunya atau kepada para gubernurnya saat itu, sungguh yang paling penting dari urusan kalian di sisiku adalah sholat. Ternyata Umar bin Khattab ketika mengangkat pejabat-pejabat di suatu daerah, mengangkat seorang gubernur, tidak ada syarat yang lain kecuali sholat. Maka sebagai pelajarannya, ketika kita mengangkat seorang pemimpin, maka lihatlah dari ibadah sholatnya. Jika ibadah sholatnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka itulah yang akan dijadikan pemimpin. Karena apa? Akan bertanggung jawab terhadap waktunya, akan bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada dirinya, dan akan bertanggung jawab dari amanah-amanah dari rakyatnya. Tidak akan berani untuk menyia-nyiakan amanah dari rakyatnya, karena seorang pejabat itu ditilai dari ibadah sholatnya. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, saking wajibnya dalam situasi, dalam keadaan perang sekalipun, maka ibadah sholat haram untuk ditinggalkan.
Karena inilah yang harus kita perhatikan. Bahkan kita harus perlu betul full energi dalam memperhatikan waktu-waktu ibadah. Sholat terutama yang 5 waktu, jangan sampai kita melalaikan, apalagi kita mempunyai pikiran untuk menyepelekan dan melupakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah sholat merupakan ibadah yang secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan Allah, berkeluh kesah apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat. Bahkan di dalam ibadah sholat sehari semalam kurang lebih 17 kali di dalam melaksanakan sholat kita memohon kepada Allah dengan ungkapan ihdina syiratal mustaqim. Maka dengan itu kita harus paham, harus mengerti apa yang sedang kita lakukan. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Aqulu qouli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.